Nah, jadi begini Bapak Ibu, setelah rapat yang digelar antara Kementerian Keuangan dan Komite 4 DPDI, itu suasana benar-benar berubah menjadi lebih optimis. Kalau sebelumnya banyak yang merasa khawatir karena hingga Oktober belum ada tanda-tanda pencairan rapel, kini arah kebijakannya mulai jelas. Dalam rapat itu, Menke menyampaikan bahwa rancangan peraturan pemerintah PP tentang penyesuaian gaji pokok pensiun sudah mencapai tahap harmonisasi akhir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya tinggal satu langkah lagi sebelum ditandatangani oleh Presiden. Nah, yang menarik pihak DPD juga menegaskan komitmen mereka untuk mengawal proses ini sampai benar-benar selesai, karena mereka menilai kesejahteraan pensiunan adalah bentuk penghargaan negara atas pengabdian puluhan tahun ASN, TNI, dan Polri. Salah satu anggota DPD bahkan mengatakan secara langsung jangan sampai hak para pensiunan kembali tertunda hanya karena alasan administratif. Ucapan itu disambut tepuk tangan dari peserta rapat. Karena memang inilah yang selama ini dirasakan para pensiunan, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Kabar baiknya Bapak Ibu, dari hasil rapat itu juga disampaikan bahwa pencairan rapel akan dilakukan secara penuh bukan bertahap. Artinya, bagi pensiunan yang berhak menerima kenaikan gaji sejak Januari 2025, maka semua kekurangan dari bulan Januari hingga bulan pencairan nanti akan dibayarkan sekaligus. Jadi misalnya kalau rapelnya cair akhir November, maka yang akan diterima adalah akumulasi selama 11 bulan penuh, mulai dari Januari sampai November. Untuk besarannya memang akan bervariasi tergantung golongan dan masa kerja. Namun kalau kita merujuk pada simulasi dari Taspen dan BKN, estimasinya kenaikan rata-rata berada di kisaran 12% hingga 16% dengan rapel total yang bisa mencapai antara 3 juta rupiah hingga lebih dari 8 juta rupiah untuk sebagian besar pensiunan golongan 3 dan 4. Bahkan untuk pensiunan perwira menengah TNI, Polri atau pejabat eselon jumlahnya bisa menembus belasan juta rupiah tergantung besaran gaji pokok masing-masing. Menkeu juga menyampaikan alasan kenapa proses PP ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, ada penyesuaian sistem keuangan negara yang harus dilakukan agar kebijakan kenaikan gaji ASN aktif dan pensiunan bisa berjalan paralel tanpa menimbulkan defisit dalam belanja pegawai di APBN 2025. Tapi beliau menegaskan satu hal penting bahwa anggaran untuk rapel dan kenaikan gaji pensiunan sudah disiapkan dalam pagu anggaran Kemenkeu sejak kuartal kedua tahun ini. Jadi tidak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi. Selain itu, DPD juga menyoroti aspek pemerataan. Mereka meminta agar kenaikan gaji pensiunan tidak hanya mengikuti kenaikan ASN aktif secara proporsional, tetapi juga memperhatikan kelompok pensiunan dengan gaji rendah seperti pensiunan golongan 1 dan 2 yang selama ini penghasilannya di bawah 3 juta rupiah per bulan. Nah, usulan ini ternyata direspons positif oleh Menteri Keuangan. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan mekanisme top-up atau penyesuaian tambahan untuk kelompok pensiunan berpendapatan rendah agar mereka tidak tertinggal jauh dari standar kelayakan hidup yang baru. Kalau ini disetujui, maka skemanya akan mirip dengan kenaikan gaji minimum berbasis kebutuhan hidup layak tapi diterapkan pada pensiunan. Jadi bukan hanya kenaikan berdasarkan persentase, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan real lapangan seperti harga bahan pokok, biaya kesehatan, dan transportasi. Dengan kata lain, kenaikan kali ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi ada niat nyata untuk meningkatkan taraf hidup pensiunan. Taspen sendiri melalui direktur operasionalnya menyatakan sudah melakukan uji coba simulasi sistem Tepio-Bestiar agar saat PP resmi terbit mereka bisa langsung mengeksekusi pencairan tanpa hambatan teknis. Bahkan menurut bocoran dari internal Taspen, mereka sudah menyiapkan sistem bat transfer untuk menyalurkan dana rapel ke lebih dari 3 juta rekening pensiunan di seluruh Indonesia. Dan menariknya uji coba ini juga melibatkan kerjasama dengan beberapa bank penyalur utama seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Jadi, begitu PP disahkan,
Proses penyaluran dana rapel bisa berjalan dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah penandatanganan. Ini artinya kalau PP selesai pertengahan November, maka pencairan bisa terjadi pada akhir November atau awal Desember 2025. Bapak, Ibu bisa membayangkan betapa besar dampak ekonomi yang akan muncul dari pencairan ini. Pemerintah memperkirakan total anggaran rapel pensiunan yang akan dibayarkan mencapai lebih dari 25 triliun rupiah dan ini akan langsung masuk ke sirkulasi ekonomi masyarakat. Artinya bukan hanya pensiunan yang merasakan manfaatnya, tapi juga ekonomi lokal dari pasar, toko, sembako, hingga warung kecil semuanya ikut terdongkrak. Sementara itu, pihak DPR yang juga mengikuti perkembangan ini dari dekat melalui komisi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan tersebut. Mereka menilai kebijakan ini bukan hanya wujud keadilan bagi pensiunan, tapi juga strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik menjelang akhir tahun fiskal. Karena seperti yang kita tahu, konsumsi rumah tangga adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kelompok pensiunan adalah bagian penting dari sektor konsumsi tersebut. Selain itu, ada kabar menarik juga mengenai mekanisme pembayaran rapel bagi ahli waris tato janda duda pensiunan. Pemerintah menegaskan bahwa mereka juga akan menerima rapel yang sama dengan perhitungan normal sesuai masa berlaku kenaikan. Jadi, jika suami atau istri pensiunan sudah wafat namun masih berhak atas rapel 2025, maka ahli waris tetap akan menerima haknya secara penuh tanpa potongan apapun. Ini menjadi perhatian khusus dari DPD karena ini ada laporan dari lapangan bahwa ahli waris seringkali kesulitan mengurus hak pensiun ketika terjadi perubahan kebijakan. Pemerintah juga memastikan bahwa tidak akan ada potongan pajak tambahan untuk dana rapel ini karena statusnya adalah hak tunjangan pensiun yang sudah menjadi bagian dari penghasilan tetap. Dengan demikian, seluruh jumlah rapel yang diterima di rekening adalah nilai bersih setelah perhitungan reguler seperti biasa. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kapan kira-kira surat keputusan resmi itu ditanda. Nah, berdasarkan informasi terakhir dari sumber yang hadir dalam rapat, draft PP kenaikan gaji pensiunan ini sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk proses paraf akhir sebelum dibawa ke meja Presiden. Biasanya proses ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari kerja. Jadi kalau semua berjalan tanpa hambatan birokrasi, awal pekan ketiga November tahun 2025 menjadi waktu yang sangat realistis untuk penandatanganan resmi. Begitu PP itu disahkan dan diundangkan, Taspen serta Asabri otomatis akan mendapat sinyal resmi untuk melakukan distribusi dana. Bahkan dari sisi teknis, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan surat perintah pencairan dana SP2D untuk lembaga penyalur. Hingga begitu sinyal keluar, proses transfer bisa langsung dilakukan tanpa menunggu revisi APBN tambahan. Di sisi lain, masyarakat pensiunan juga dihimbau untuk mulai melakukan pengecekan data melalui portal resmi Taspen atau aplikasi MyTaspen untuk memastikan rekening dan data pribadi sudah sesuai. Ini penting karena seringkali keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh dana yang belum cair dari pusat, tapi karena data penerima belum terverifikasi dengan benar. Jadi, mulai sekarang pastikan nomor rekening aktif, nama sesuai, dan tidak ada duplikasi data antara Taspen dan instansi asal. Kalau bicara soal dampak sosialnya, kenaikan gaji pensiunan ini jelas akan membawa napas segar bagi banyak keluarga. Selama beberapa tahun terakhir, banyak pensiunan yang mengeluhkan bahwa tunjangan pensiun mereka tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama setelah harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan meningkat cukup tajam. Jadi kebijakan ini diharapkan bisa membantu mereka kembali memiliki daya beli yang layak. Dan tidak hanya itu, dari sisi psikologis ini juga bentuk penghargaan moral yang sangat besar. Karena banyak dari para pensiunan ini telah mengabdikan hidupnya puluhan tahun di pemerintahan, menjaga negara, mengajar, melayani masyarakat, dan kini negara akhirnya membalas dengan keadilan yang
Pantas, beberapa asosiasi pensiunan bahkan sudah mulai mempersiapkan langkah untuk melakukan sosialisasi internal. Begitu PP resmi keluar, mereka ingin membantu para pensiunan yang mungkin belum melek digital agar tidak kebingungan dalam proses pengecekan saldo rapel dan informasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat ada kegiatan dari komunitas pensiunan di daerah, ikutlah bergabung karena biasanya mereka akan membagikan informasi langsung dari Taspen dan Kemenko. Selain itu, kabar lain yang cukup menggembirakan adalah bahwa rapel ini akan dikirimkan bersamaan dengan gaji pensiun bulan berjalan bukan terpisah. Artinya kalau pencairan terjadi pada akhir November, maka Bapak Ibu akan menerima dua komponen sekaligus dalam satu transaksi gaji pensiun reguler bulan November dan tambahan rapel 11 bulan sebelumnya. Sementara bagi pensiunan yang menggunakan bank penyalur berbeda, jangan khawatir. Pemerintah menjamin semua transfer akan dilakukan serentak melalui sistem batch nasional sehingga tidak akan ada perbedaan waktu pencairan antar bank. Biasanya perbedaan hanya terjadi karena waktu proses internal masing-masing bank paling cepat dalam 24 jam setelah dana masuk dari Taspen. Dan untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Menke juga sudah menginstruksikan agar Kementerian Keuangan membuka hotline khusus untuk melayani pertanyaan dan aduan terkait pencairan rapet. Ini langkah baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, kalau ada keterlambatan atau kesalahan data, pensiunan bisa langsung melapor tanpa harus menunggu lama atau datang ke kantor cabang Taspen.